Sebentar lagi saya akan naik ke surga. Sebentar lagi secara fisik kamu gak akan lihat saya. Yang kamu harus lakukan, percaya sama firmanku. Karena firmanku mewakili aku. Sampai hari ini kita gak lihat Yesus secara fisik. Kita melihat Yesus di dalam pengalaman hidup dan dalam firman Tuhan. Jadi hadirat Tuhan gak bisa dirasakan lewat cuman emosi. Hadirat Tuhan dirasakan lewat iman. Karena apa? 24 jam sehari dia hadir, dia ada di situ. Sangat indah Tuhan yang kau pikirkan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk melihat dari kacamata Tuhan, bukan kacamata kami. Pandangan kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami mau isi hidup kami Tuhan senantiasa dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau selalu baik bagi kami. Karyamu besar, rancanganmu besar bagi kami. Thank you Jesus. Tuhan, kami sambut firman kebenaran, karena kami tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Roh Kudus yang mau bicara sama kami. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Wow, keren tempatnya. Itu 5 tahun 5 usianya ya Pak ya? Oke, itu kalau di Alkitab itu angka kasih karunia, the number of grace. Luar biasa. Oke, kita baru merayakan dan saya maunya dan selalu anjurkan bahwa kita terus rayakan karya Kristus yang besar di kayu salib sampai kepada kebangkitannya. Dan kita perlu tahu kenapa dia ada di situ, kenapa sampai dia mengorbankan hidupnya untuk kita semuanya. Saya suka menantang diri saya untuk bertanya kepada Tuhan hal-hal yang bagi saya ya pastinya saya nggak ngerti gitu ya. Dan selalu pasti Tuhan akan bukakan. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang nggak ngerti dalam firman Tuhan, baca lagi, kemudian bilang sama Roh Kudus, tolong jelasin sama saya. Nanti pasti dijelasin, nggak mungkin tidak. Kalau pintu diketok pasti dibuka sama Tuhan, nggak mungkin tidak ya. Nah, kenapa manusia itu kok bisa jatuh dalam dosa di awalnya? Dan akhirnya terjadilah karya Kristus yang besar di kayu salib. Kenapa manusia bisa jatuh? Dan yang perlu kita pahami adalah manusia ada di dalam sebuah kondisi yang jauh daripada sempurna pada saat itu. Kalau kita perhatikan dan kita lihat kata-kata aslinya, kata sempurna nggak bisa menggambarkan betapa sempurnanya kondisi manusia pada saat itu. Jadi seringkali dikatakan dengan kata more than perfect, lebih daripada sempurna. Sekarang pertanyaan yang paling penting harus kita pikirkan, di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, kok manusia bisa jatuh dalam dosa? Kalau di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna manusia bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita toh? Yang kondisi kita jauh daripada sempurna. Di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Iblis menemukan modus operandi dan sebuah celah yang kemudian dia berhasil membohongi manusia. Dan karena itu menjadi rentetan dari akhirnya sebuah karya yang besar di kayu salib. Karena itu terjadi pemulihan Tuhan dengan manusia. Akhirnya Tuhan memberitahu kepada kita perkara-perkara yang besar dan sebuah pelajaran yang penting, karena Tuhan juga tahu manusia jatuh dalam dosa karena alasan itu. Itu yang kita mau bongkar pada pagi hari ini, supaya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kehadiran itu belum tentu akan ada hadirat. Saya ulangi, sebuah kehadiran belum tentu ada hadirat di dalamnya. Contoh, saya misalnya ketemu sama Pak Wijaya hari ini, misalnya saya ketemu ngobrol, ternyata kemarin itu misalnya ada sebuah pesta perkawinan di hotel besar, di ballroom yang besar. Dan ketika ngobrol-ngobrol kita baru tahu bahwa kita berdua sama-sama hadir di situ. Lah, kok nggak ketemu Pak? Pernah mengalami kayak begitu mungkin ya? Lah, kok nggak ketemu? Saya juga jam segitu ada di situ. Ya maklumlah, karena tempatnya besar, banyak orang, nggak ketemu. Sama-sama hadir nggak? Sama-sama hadir. Kehadiran itu artinya datang. Kehadiran itu artinya ada. Hadirat itu artinya countenance to countenance, face to face, muka ke muka, ketemu.
Saya tidak merasakan hadirat Pak Wijaya karena saya tidak ketemu sama dia. Di dalam sebuah kehadiran belum tentu ada hadirat. Di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Itu sebabnya kita harus mengerti di dalam prinsip firman Tuhan, ya. Seringkali di dalam bahasa Indonesia kurang tepat, ada 1.500 kata yang sedang digodok. Mudah-mudahan Lembaga Alkitab segera mengeluarkan Alkitab yang terbaru. Salah satu kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dikatakan when I'm awake, ketika saya bangun, you are still there. Engkau tetap ada Tuhan. Dengan kata lain si pemazmur mau kasih tahu bahwa sebelum saya tidur engkau ada, selagi saya tidur engkau memandang aku, engkau tetap ada. Waktu aku bangun engkau tetap ada di situ. Yang dia mau kasih tahu sama kita bahwa Tuhan selalu ada, nggak pernah nggak ada dalam hidup orang percaya. Masalahnya saya suka menggelitik di hati saya ketika ada orang ngomong begini, kalau lagi saya ikut ibadah saya tadi nggak rasa hadirat Tuhan Pak misalnya. Tadi saya ikut Zoom, ibadah online karena gereja masih tutup misalnya, saya nggak rasa hadirat Tuhan. Yang salah siapa? Tuhan atau dia? Ada orang datang ke hadir di dalam tempat ibadah seperti ini. Ada yang pulang mengatakan begitu. Saya rasakan hadirat, saya tidak rasakan hadirat. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa dirasakan dengan emosi saja. Betul, kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang tersentuh dan kita bisa menangis rasakan hadirat Tuhan. Selebihnya, kita seringkali ya hidup dalam kehidupan sehari-hari ya, gak secara emosi bisa rasakan hadirat dia. Makanya di dalam perjalanan ke Emmaus, kalau kita bongkar eksposisi perjalanan ke Emmaus, kenapa Dr. Lukas menulis bahwa Yesus mendekati dua murid yang sedang pulang ke kampung, dia lagi ngajarin sesuatu, dibutakan mata mereka. Dia lagi ngajarin sesuatu begini, sebentar lagi saya akan naik ke surga, sebentar lagi secara fisik kamu gak akan lihat saya. Yang kamu harus lakukan, percaya sama firmanku, karena firmanku mewakili aku. Sampai hari ini kita gak lihat Yesus secara fisik. Kita melihat Yesus di dalam pengalaman hidup dan dalam firman Tuhan. Jadi hadirat Tuhan gak bisa dirasakan lewat cuman emosi. Hadirat Tuhan dirasakan lewat iman. Karena apa? 24 jam sehari dia hadir, dia ada di situ. Makanya di perjalanan badai di dalam perahu, dia katakan, kenapa sih kamu gak percaya? Karena walaupun dia tidur di situ, dia ada di situ. Sekali lagi ya, saya pernah katakan di waktu yang lalu, saya lebih baik ada di perahu, walaupun perahunya menghadap badai, tapi ada Yesus di situ, daripada saya ditinggal nggak menghadapi badai tapi nggak ada Yesus. Berarti hidup saya nggak pernah bertumbuh, hidup saya begitu-begitu aja. Saya mendingan ada di dalam badai dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu berarti saya diberkati sama Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kenapa saya ngomong hadirat? Karena iblis berhasil memisahkan hadirat manusia dengan Tuhan. Perhatikan pelajaran ini baik-baik, supaya kita menghargai karya Kristus di kayu salib. Oke? Hadirat manusia dengan Tuhan berhasil dipisahkan sama iblis karena dia menemukan celahnya. Coba lihat Kejadian pasal yang ketiga. Ini celahnya. Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Sampai ayat 5 dulu saya baca ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dibohongin. Kamu gak akan mati. Padahal Tuhan bilang begini, kalau kamu makan buah itu, you will surely die. Kamu pasti mati. Sebentar saya jelasin maksudnya apa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, satu-satu ya. Oke. Kamu pasti mati, itu perintah daripada Tuhan kalau kamu makan buah itu. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Kematian di awal sudah ada. Tetapi kematian diciptakan dalam kondisi mati. Saya ulang ya. Kalau belum ngopi pasti nggak langsung nangkep nih. Saya coffee addict soalnya. Death was created. Kematian ada, tapi posisinya mati. Kematian ada, tetapi tidak berkuasa atas manusia. Itu maksudnya. Ada kematian. Ada, tapi manusia berkuasa atas kematian. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Ada kematian. Nah, Tuhan katakan begini, kalau kamu makan itu, kalau kamu tidak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Itu maksudnya. Itu kata dalam bahasa Inggrisnya, you will surely die. Dan firman Tuhan selalu melebihi namanya, Mazmur katakan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak bisa bilang begini, iya ampun deh, kenapa sampai dimakan? Ulang ya.
Kita doa pemulihan, ulang. Besok jangan dimakan lagi udah. Malaikat itu dikerangkeng aja deh pohonnya. Nggak bisa. Karena firmannya melebihi namanya. Itu integritas ilahi namanya. Your name is your word is above your name. Di Mazmur katakan. Dia nggak bisa tarik balik. Tuhan bilang, you will surely die. Nah, kematian ketika dialami sama manusia, yang pertama manusia alami kematian ada dua fase sebenarnya. Fase kematian pertama adalah ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu yang paling mengerikan sebenarnya. Kemudian manusia masih hidup ratusan tahun, manusia mengalami fase kematian kedua ketika roh dipisahkan dari tubuh. Nah, perhatikan ini baik-baik. Pengorbanan Kristus itu melewati dua fase kematian. Yang pertama dia dipisahkan dari hadirat Bapa, yang kedua baru dia mati secara fisik. Perhatikan prinsip ini dan kebenaran ini. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus menghadapi kematian fisik fase kematian kedua dengan sangat berat, tidak pernah dicatat. Walaupun pasti berat secara fisik. Tetapi ada sebuah kalimat yang dia teriak kepada Bapanya, Father, why have you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa harus terpisah hadiratmu daripadaku? Karena seumur-umur hidupnya dia tidak pernah terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya dia katakan begini, kalau bisa lalulah cawan ini daripadaku. Bukannya berarti dia gak mau mati, bukan. Kalau bisa ada jalan lain, tapi saya gak terpisah sama hadiratmu. Gak bisa juga. Karena fase kematian yang dialami manusia, A diganti A, B diganti B, itu pengorbanan namanya. Jadi waktu manusia diusir dari taman itu dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan pengorbanan harus lewat itu juga. Makanya dia ketika berdoa peluh bercampur darah. Proses yang namanya proses medisnya itu namanya hematohidrosis. Ditulis sama dokter Frederick Zugibe. Dia tulis begini. Itu adalah tingkat stres yang paling akut. Sampai peluh bercampur darah. Selama saya praktek, saya nggak pernah lihat orang sampai titik itu. Karena sebelum manusia sampai ke titik hematohidrosis, manusia udah bunuh diri. Manusia udah nggak kuat. Yesus alami semuanya. Karena dia alami semua yang dia alami. Kalau kita lihat semuanya, yang dia tebus, yang dia alami. Supaya apa? Supaya kita nggak usah alami. Jadi kalau orang Kristen masih stres, berarti orang Kristen nggak kenal firman Tuhan. Karena stres pun sudah dikalahkan sama dia. Peluh bercampur darah. Kenapa seperti begitu? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan dipisahkan dari hadirat Bapanya. Itu sebabnya dia berteriak, kenapa engkau tinggalkan aku Bapa? Dan iblis berhasil memisahkan ini. Dan di ayat yang ke-5 ini adalah kuncinya yang harus kita bahas hari ini. Dia bilang begini, Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Padahal udah terbuka matanya. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tahu nggak ini kondisinya apa? Perhatikan ini baik-baik. Iblis lagi menghembuskan sebuah kebohongan yang dia lagi kasih tahu sama manusia. Kondisimu yang lebih daripada sempurna ini tidak cukup. Dan ketika manusia merasa tidak cukup, manusia otomatis tidak mengucap. Itu alasan manusia jatuh dalam dosa. Saya buktikan kepada saudara. Manusia jatuh dalam dosa karena manusia tidak mengucap syukur. Dan ketika manusia tidak mengucap syukur, di titik manusia tidak mengucap syukur, perhatikan ayat yang berikut ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dimakan, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di titik manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Pohon itu ada di tengah-tengah mereka. Dan mungkin setiap hari mereka lihat. Di dalam kondisi yang senantiasa mengucap syukur, dosa gak pernah kelihatan menarik. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka melihat pohon itu menarik hati dan sedap untuk dimakan buahnya. Tidak pernah. Mereka pasti setiap hari dalam kondisi yang mengucap syukur, lihat pohon itu pasti, itu dia tuh pohonnya. Terus mereka udah cukup rasanya, mereka udah suka dan penuh dengan sukacita.
Mereka tenang-tenang aja hidupnya. Dosa gak kelihatan menarik. Tetapi di hari di mana iblis membohongi mereka bahwa kondisimu gak cukup. Di hari mereka tidak mengucap syukur, tiba-tiba, hah kok menarik ya kelihatannya ya. Itu alasan manusia jatuh dalam dosa. Dan itu sampai hari ini modus operandi itu masih dipakai sama iblis untuk anak-anak Tuhan. Kenapa saya bagikan ini? Supaya kita bongkar kebohongan dia, supaya kita gak bisa dibohongin lagi. Dan ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini fase kematian pertama. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan yang menjaga hadirat Tuhan, saya gak punya waktu untuk bahas tentang pohon kehidupan ya. Itu segmen sendiri lagi. Kita bahas ini aja dulu. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, yang menjaga hadirat Tuhan, bukannya berarti hadirat Tuhan harus dijaga, bukan. Yang mengawal hadirat Tuhan pada saat itu, ditugaskan untuk mengawal, itu namanya malaikat kerub. Malaikat kerub, Bapak Ibu bisa baca di Yeskiel, itu mukanya 4 sisi. Tubuhnya ada bara api, kalau jalan berderu-deru, itu malaikat kerub. Saya ketika menjelaskan ini kepada anak-anak saya ketika mereka masih kecil-kecil dan saya ajarkan mereka tentang perserikatan kemalaikatan, saya ngajarinnya begini. Departemen penerangan yang pimpin namanya Gabriel. Dia yang ditugaskan untuk kasih berita, betul? Itu departemen yang paling ini tuh, paling kalau ditugaskan paling aduh, capek deh. Mungkin ya, ini kalau saya lagi cerita sama anak saya begitu. Kenapa? Karena setiap kali mereka datang manusia takut. Dan mereka harus punya SOP, jangan takut. Dah elah ribet amat sih. Saya malaikat, saya bawa berita, begitu kan selalu kan. Cuman ada satu yang ketika malaikat turun dia gak takut dan tidak bangun. Kisah Rasul 12 nanti baca sendiri di rumah. Ketika Petrus sedang dibelenggu, ada di dalam penjara. Malaikat turun dijelaskan dengan jelas. Malaikat Tuhan turun, itu Lukas yang tulis. Dokter Lukas yang tulis kisah para Rasul. Turun dengan cahaya yang bersinar, Petrus gak bangun. Kenapa? Karena dia penuh dengan damai sejahtera dan sukacita ketika ada di dalam penjara. Dia tidak bergeming saat itu. Itu khotbah yang lain lagi. Itu saya coba masukin aja di situ. Oke, Departemen Pertahanan yang pimpin namanya Michael. Ketika Daniel berdoa, Michael mengirim anak buahnya. Tolong jawab doanya, cepat turun. Dihadang sama malaikat Persia, iblis. Tertulis di kitab Daniel. Akhirnya bosnya turun. Kenapa lo? Gitu. Kira-kira gitu kali ngomongnya. Ribet bos, ini lagi perang bos gini. Udah lo turun buruan sana, I'll take care of this, dia bilang gitu. Dia berkelahi, dia turun, anak buahnya turun ke Daniel, mohon maaf bos, saya tertahan di udara, ngomong gitu dia. Itu kalau dijadikan Marvel keren banget. Keren banget. Departemen Praise and Worship yang pimpin namanya Lucifer. Karena dia tidak mengucap syukur dan rasa tidak cukup. Sombong toh akhirnya, rasa gak cukup kan, mau jadi seperti Tuhan toh. Dipecat. Dan ketika dia dipecat, kebohongan itu masalahnya dia dikasih sama manusia dan manusia percaya. Departemen Praise and Worship kosong toh jabatannya. Alkitab mencatat apa? Dibuka lowongan. Aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Siapa? Kita semuanya. Kita diminta untuk menggantikan dia. Itu sebabnya dia paling benci sama kita. Ada satu lagi departemen, kalau saya bilang selalu departemen pas pampres. Itu kerub. Itu kerub. Makanya ketika Bapak Ibu lihat tabut perjanjian, itu di atasnya ada wings. That's the wings of cherub. Dan imam besar, kalau sampai dia tidak kudus dan masuk ruang maha suci, dan dia harus dibunuh di situ, yang bunuh malaikat kerub. Karena malaikat kerub yang menjaga hadirat Tuhan, pas pampresnya. Kira-kira demikianlah perserikatan kemalaikatan. Oke. Itu semua terjadi, ya itu semua terjadi, dan Tuhan yang sangat luar biasa, dia mulai katakan begini kepada manusia di Keluaran. Pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 dia katakan begini, saya mau memulihkan hubunganku dengan manusia. Tetapi di zaman perjanjian lama semuanya serba fisik. Keluaran 25 ayat yang ke-8, Keluaran 25 ayat yang ke-8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan bilang begini, ayo buat tempat kudus, supaya aku ada di situ, supaya hadiratku bisa engkau rasakan, itu maksudnya. Supaya kehadiranku bisa pulih sama manusia. Ini belum ada pengorbanan Kristus. Sekali lagi, semua perjanjian lama kalau Bapak Ibu baca semuanya serba fisik. Dimulai dari mezbah.
kemudian ada tabernakel Musa, kemudian ada kemah Daud, kemudian ada bait Allah 1 dan 2 yang didirikan Salomo dan Herodes. Dan di dalamnya ada tabut perjanjian, itu lambang daripada hadirat Tuhan. Semua yang dibaca di perjanjian lama serba fisik, masuk ke dalam perjanjian baru, dimasukin ke dalam manusia. Sekarang kita bisa rasakan hadirat Tuhan di mana saja. Engkau bisa menghampiri tahtaku kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Jadi kalau ada yang masih berpikir begini, saya nggak mau Pak datang ke hadirat Tuhan, saya masih dosa. Orang kalau mandi nggak bersih-bersih dulu, mandi ya mandi aja. Datang ke hadirat Tuhan lagi dimandiin sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan. Engkau bisa menghampiri tahta kerajaanku kapan saja. Kenapa? Karena yang aku lihat bukan dosamu, yang aku lihat Kristus yang mati bagimu. Kan anak domba Allah. Zaman itu waktu yang dilihat itu bukan orang dosanya, yang diexamine sama imam besar adalah hewannya. Hewan yang dikorbankan. Korban sulung yaitu Yesus. Bapa melihat Yesus. Itu sebabnya kita dilayakan. Makanya jangan pernah bilang di atas mimbar kalau berdoa, Tuhan layakan kami hari Minggu ini Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Enak aja. Doanya gak bisa begitu, doanya gini, Tuhan terima kasih Engkau sudah melayakan aku untuk datang ke hadirat-Mu. Kasih karunia udah dikasih sama Tuhan. Kita berdoa dari posisi menang, bukan minta kemenangan. Tuhan aku percaya kesembuhan sudah aku terima. Tuhan aku percaya kemenangan sudah aku terima. Tuhan terima kasih bahwa imanku mengalahkan dunia. Aku berdoa dari posisi yang sudah menang. The victory is on my side. Tuhan katakan begitu sama manusia. Ayo bangun mezbah. Masuk ke dalam perjanjian baru. Dimasukin sini toh. Yang dulu kalau sakral apa? Bait Allah sakral. Sekarang apa? Yesus katakan begini. Udah enggak. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Murid-muridnya bingung. Hah, melebihi bait Allah? Ini kan besar banget Tuhan. Matius 12 Yesus katakan begitu kepada murid-muridnya. Markus 13 mereka baru keluar dari bait Allah, mereka bilang gini, Yesus ini kan gede banget. Lebih besar dari kayak begini nanti dibangun lagi. Enggak, bentar lagi ini malah akan runtuh katanya. Dihancurkan ketika perang. Dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Makanya ketika dulu 2 tahun lalu gereja ditutup, saya bilang gini, gereja gak bisa ditutup, gedungnya ditutup. Gereja tetap dibuka. Kan gerejanya kita, eklesianya Tuhan. Yang ditutup gedungnya, gereja gak bisa ditutup. Gereja berdampak di mana-mana. Karena kita gerejanya. Itu sebabnya ibadah jalan terus, karena saya gerejanya. Wahyu pasal yang keempat ayat 9 mengatakan begini. Wahyu 4 ayat 9. Ya, dimasukin dalam sini nih sekarang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan apa? Ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dulu mezbah, sekarang ketika engkau merasakan hadiratku, ngucap syukur. Karena aku tahu manusia jatuh dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan apa? Masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian apa? Nyanyian syukur toh. Mau masuk ke hadirat Tuhan, passwordnya ngucap syukur. Mau tambah lagi, merasakan dan betul-betul termanifestasi hadirat Tuhan selalu ada. Termanifestasi dalam hadirat Tuhan, ngucap syukur terus. Catat ini baik-baik, 3 hal saja saya mau berikan dengan cepat. Yang pertama, ketika kita mengucap syukur, kita sedang memposisikan diri kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Sangat sulit jatuh dalam dosa. Makanya saya kalau konseling anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, macam-macam lah ya, pasti akarnya itu. Salah satunya dosa perselingkuhan. Ketika ditanya selalu gitu, ujung-ujungnya, coba ceritain dari awal Pak. Iya Pak, sekretaris di kantor udah bertahun-tahun loh Pak sama saya, gak pernah kelihatan menarik Pak. Tapi kapan Pak kelihatan menariknya Pak? Iya Pak, satu hari saya bangun pagi, saya lihat istri saya ngorok Pak. Mulai ada suara gini. Jelek banget ya. Itu baru awal. Berikutnya gini. 15 tahun yang lalu, badannya kayak sekretaris di kantor, sekarang anak udah 3 jadi gembul gini ya. Mulai dibanding-bandingin sama iblis. Sama seperti ketika manusia dibohongi sama dia, diberikan kondisi tidak cukup. Kondisimu sekarang gak cukup. Lihat tuh tetanggamu beli mobil baru. Mobilmu jelek. Kamu belum di level yang itu. Tuh lihat tuh dia. Dibentrokin sama yang lain. Makanya ada istilah di Jakarta apa? Gengsi. Manusia dirusak gambar dirinya. Padahal dia diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Saya diundang ke reuni SMA saya. SMA saya gak usah sebut lah ya, SMA negeri gaul banget lah pokoknya. Diundang ke reuni. Saya datang ke sana malam-malam karena hari kerja pakai ojek.
Karena biar cepat datang, sampai sana saya lihat mobil mewah semua di luar. Saya dalam hati gini, hebat juga teman-teman gue ya. Udah pada mobilnya mewah-mewah. Masuk ke dalam tukar-tukar kartu nama, wah semuanya direktur lah, apalah, owner lah, segala macam. Tiba-tiba ada teman saya bisikin saya, lu jangan percaya ya. Kenapa? Itu mobil-mobil di luar banyak yang nyewa. Hah? Nyewa? Iya. Terus kartu-kartu nama tuh banyak yang buat, bohong tuh semuanya. Karena mereka lagi mau kasih tunjuk bahwa mereka berhasil, mereka hebat, mereka sukses dari materi, jabatan, dan status. Saya pulang, mereka nunggu mobilnya mereka di valet, saya pulang karena tukang ojek saya kasih 50.000 untuk makan supaya nungguin saya supaya saya gak ribet. Saya telepon, datanglah ke lobi. Lu naik apa Bil? Ojek. Waktu saya pulang 1 jam sampai rumah walaupun pegel-pegel, saya merdeka banget. Di atas ojek saya baru mikir gini, gue merdeka banget ya. Gak ada rasa gengsi, gak minder, gak malu. Gak sama sekali gak malu. Kenapa? Karena serupa dan segambar seperti Tuhan. Hidup saya bukan untuk membuktikan kepada orang lain. Nyantai aja tuh, saya waktu pulang dalam hati gini, iya ya, baru nyadar, merdeka banget gua. Setelah dia lihat istrinya yang udah gembul itu, di hari dia tidak mengucap syukur, sama seperti tadi kita baca. Di hari itu ketika dia masuk kantor, sekretaris yang dilewatin setiap kali kelihatan menarik. Dosa kelihatan menarik. Saya nggak katakan sekretaris itu dosa ya, bukan ya. Iblis memberikan dosa, kasihan banget sekretaris, nggak salah apa-apa. Itu dosa tuh. Orang cantik dibilang dosa ya ngawur juga, nggak, bukan begitu maksudnya. Dosa bisa diplanted sama iblis di mana aja. Dosa seliuran kok di mana-mana. Tapi dosa nggak akan kelihatan menarik kalau kita hidupnya senantiasa ngucap syukur. Yang kedua, perhatikan Kejadian pasal yang ke-22 ini. Kejadian 22 ayat yang ke-5 mengatakan begini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ini bicara soal tanah Moria. Tanah Moria adalah tempat di mana dia akan mengorbankan Ishak. Kami akan sembayang. Kata sembayang adalah worship with thanksgiving, itu artinya, bahasa aslinya. Sesudah itu dia katakan begini kepada bujangnya, aku kembali kepadamu atau kami kembali kepadamu. Berarti Abraham bilang begini, gua gak tahu apa yang terjadi di atas, tapi gue tahu satu dengan iman, apapun terjadi, gue akan balik lagi sama anak gue. Jadi dia katakan, bukan aku kembali, kami akan kembali. Sebelum dia katakan kami akan kembali, dia worship with thanksgiving. Dia ngucap syukur dulu sama Tuhan. Di dalam ucapan syukur, iman kita terstimulasi. Bayangin, lagi menghadapi masalah. Terima kasih ya Tuhan. Aku gak punya drone di atas, aku gak bisa lihat ujungnya. Tuhan bisa lihat. Pimpin aku aja ya Tuhan, aku gak bisa lihat soalnya. Aku percaya sama pimpinanmu, aku tidak lagi mau mempertanyakan bagaimana, kapan, dan sampai di mana. Aku mau ikut sama Tuhan aja, pimpinan Tuhan. Pimpin ya Tuhan. Tuhan yang bisa lihat kok semuanya. Tuhan bahkan sudah ada di hari esok aku, karena Engkau menembus waktu Tuhan. Aku gak bisa lihat. Pimpin aku aja Tuhan. Dan selagi aku berjalan, walaupun di depan mata jasmaniku gak enak, aku senantiasa akan kasih tahu, Tuhan Kau baik ya Tuhan. Kau luar biasa. Aku belajar memandang kepada Tuhan, bukan mandang masalahku Tuhan. Sama seperti dari 12 pengintai ketika mereka pulang, mereka katakan, betul mereka raksasa, tetapi Tuhan saya lebih raksasa. Tuhan saya lebih hebat, Tuhan saya lebih luar biasa. Masalah saya besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Iman kita akan terstimulasi. Makanya kondisi kesehatan jiwa, ketenangan jiwa, gak bisa diukur dari apa yang terlihat. Manusia mengejar hal-hal yang terlihat, jabatan, harta, status. Manusia lupa. Kenapa dikejar? Karena mau dipertontonkan sama orang lain. Manusia lupa, manusia tidak kejar yang namanya damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, hal-hal yang ada di dalam, yang memperkaya hidupnya. Makanya kenapa teman saya yang tinggal di kos-kosan, dengan gaji awal sebuah perusahaan kecil, hidupnya happy-nya minta ampun. Teman saya satu lagi, dua-duanya anak-anak Tuhan kok, suka ke gereja, setiap minggu rajin ke gereja. Yang satunya lagi punya apartemen, rumah hebat di perumahan yang sangat hebat lah di Jakarta. Satu hari loncat dari apartemennya bunuh diri. Dua-duanya dengar firman. Yang satu ngucap syukur, yang satunya gak ngucap syukur. Banding-bandingin hidupnya sama orang lain. Gak pernah rasa cukup. Oke, yang terakhir. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13 mengatakan begini. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kenapa?
karena Bani Moab dan Bani Amon mau menyerang mereka. Bani Moab sama Bani Amon adalah bani yang lahir dari incest. Ketika mereka perang, bukan sekedar serdadu yang dibunuh, anak dan istri diambil sebagai budak. Makanya seluruh bangsa menghadap Tuhan. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Oke. Mungkin aja mereka bertanya begini, Alkitab tidak mendokumentasikan. Bawa senjata enggak? Tidak. Panggil teman-teman negara sekutu? Tidak. Terus majunya gimana? Menghadapi musuh. Tuhan katakan begini, ayat 21. Setelah Tuhan berbicara, mereka melakukan ini. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kata lain Tuhan katakan begini, maju dengan ucapan syukur. Bergetar gak lututnya? Pastilah. Disuruh berhadap sama musuh yang bersenjata, Alkitab katakan. Majunya gak bawa apa-apa. Majunya ngapain? Nyanyikan nyanyian syukur bagiku. Dengan kata lain Tuhan katakan begini, kamu tahu kan? Kalau kamu mengucap syukur, hadiratku turun. Dan ketika aku turun dengan hadiratku, aku bawa malaikat kerub sama-sama aku. Dan apa yang terjadi? Kebingungan dong mereka. Berperang satu sama lain. Kan kalau jalan berderu-deru, 4 sisi. Ada bara api kalau datang. Malaikat kerub. Yang terjadi adalah di ayat yang ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Mati semuanya. Yang lebih hebat lagi ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Bukan sekedar musuh kita dihalau sama Tuhan. Ada perkenanan Tuhan menanti di balik itu. Ketika kita maju dengan ucapan syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Begitu dahsyatnya sebuah ucapan syukur. Karena Tuhan tahu manusia jatuh ke dalam dosa karena ucapan syukur. Karena tidak mengucap syukur. Itu sebabnya dia katakan isi hidupmu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu sudah tahu lah kondisi saya waktu saya sakit. Hal pertama yang saya katakan kepada istri saya ketika saya divonis mati. Saya bilang gini, sayang, tiap hari jangan sampai lupa kita perjamuan dan kita nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Setelah saya disembuhkan sama Tuhan dalam hitungan hanya 1 bulan. Waktu istri saya ngecek ke bawah. Sekali lagi ya, saya pergi ke Singapura dirawat di sana itu karena kemurahan Tuhan. Saya nggak punya asuransi, Tuhan yang bayarin. Sampai di situ, istri saya tanya berapa billingnya dengan lutut yang bergemetar. Ya iyalah, nanya tagihan berapa ya gemetar lah lututnya. Mbaknya bilang gini, udah lunas bu. Ada 80 orang datang menjenguk saya tanpa saya undang, sepertiganya saya nggak kenal. Udah lunas bu, bahkan kelebihan bayarnya. Kami pulang ke Indonesia, bawa uang kelebihan. Sampai saya bilang sama istri saya, telepon orang-orang yang sedang sakit, khususnya teman-teman yang kita kenal, tabur semuanya. Ini dari Tuhan, balikin kepada mereka. Tuhan bantu kita, sekarang kita bantu orang. Saya di detik terakhir, saya bilang gini sama istri saya, besok kita pulang, oke. Book pesawat dong. Kita cari berdua di Traveloka. Yang paling murah Lion Air 600.000. Ih murah nih, nah ini aja yang paling murah itu. Kita mau ngeklik, tiba-tiba ada telepon masuk. Teman istri saya. Ci, lu kapan pulang? Besok. Udah beli tiket? Ah ini baru mau beli. Jangan. Loh kenapa? Gua kan world traveler. Dia teman kita, tiap tahun keliling dunia, masih single. Siapa yang berminat silakan. Cewek cantik masih single, ya. Cinta Tuhan, paling penting tuh cinta Tuhan. Keliling dunia tiap tahun, karena nggak punya keluarga, keliling dunia. Tiket SQ-nya Singapore Airlines itu poinnya kebanyakan. Dia bilang 2 bulan lagi nih poin gue angus, sayang dong. Sementara gue bisa kasih lu. Udah tenang dulu, gue urus, minta nama lu. Nah, setengah jam kemudian ada email masuk, kita berdua dikasih bisnis kelas sama dia. Saya pulang, saya duduk di bisnis sampai saya fotoin. Udah disembuhin Tuhan, dibayarin sama Tuhan, dikasih bisnis kelas lagi pas pulang. Itu yang saya ingat sama Yosafat. Ketika musuhmu dihalau, di balik itu ada perkenanan Tuhan. Kenapa? Mengucap syukur. Saya akan tutup dengan ini ya. Daud bilang begini sama
Daud bilang begini sama advisernya, Nabi Nathan. Lu tanya sama Tuhan, gue mau mendirikan bait Allah. Karena tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan, begitu menghargainya hadirat Tuhan, itu ada di bawah kemah yang reot. Kemah Daud. Sementara kita tinggal di istana yang dari kayu aras. Enak aja, gak pantas banget sih. Itu kan hadirat Tuhan, hargai dong. Sekali lagi ya, semua serba fisik saat itu. Nabi Nathan datang kepada Tuhan. Nabi Nathan balik, dia bilang ini, bos gak usah bos. Tuhan bilang gak usah, nanti biar anakmu yang akan membangun bait Allah. Siapa namanya? Salomo. Tetapi karena inisiatifnya datang dari bapaknya, dari Daud, perjanjian kudus, ada holy covenant yang Tuhan lakukan kepada Daud. Dia katakan begini, keluarga, kerajaan, dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Gara-gara dia mau bangun bait Allah. Karena gara-gara dia menghargai hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Beberapa generasi ke bawah hidup di dalam dosa. Dan Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Harusnya aku koyakkan kerajaanmu. Tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Ada holy covenant. 300 tahun Daud udah gak ada. Hiduplah seorang raja namanya Raja Hizkia. Dikepung sama bangsa Asyur. 185.000 tentara ngepung dia. Apa yang terjadi? Pada malam hari malaikat Tuhan turun. Itu pasti kerub. Dan 185.000 tentara Asyur mati. Itu 300 tahun loh. Daud udah gak ada. Dan firman Tuhan katakan begini, aku lakukan itu karena namaku, for my namesake, untuk kemuliaanku, dan karena moyangmu Daud. Siapa keturunan Daud sampai hari ini? Bangsa Israel. Gak sampai 5% percaya Yesus. Bangsa itu bukan sekedar diluputkan. Bangsa itu merupakan bangsa yang menguasai semua aspek kehidupan. Sekarang ada tur ke Tel Aviv, yang kita bisa datang ke pabrik-pabrik dan ke kantor-kantor dan mempelajari inovasi mereka. Ada perusahaan namanya Given Image yang membuat kamera terkecil yang bisa masuk ke tubuh manusia. Dunia medis dikuasai. Dunia perbankan dikuasai. Saya tinggal 13 tahun di Amerika, punya teman-teman marinir yang suka pergi ke Israel. Saya tanya, ngapain sih ke sana? Belajar. Karena sistem keamanan mereka yang rancang, bukan kita. Bukan sekedar mereka dijaga Tuhan, keturunannya, keluarganya, kerajaannya dikokohkan sampai selama-lamanya. Prosesor yang Bapak Ibu pegang di handphone kita masing-masing, itu buatan mereka. Mereka gak butuh nama, gak butuh merek. Semua merek yang buat handphone bayar royalti ke mereka. Dahsyat bangsa ini. Apalagi kalau kita bicara Yerusalem, dahsyat. Kenapa? Ada perjanjian kudus. Saya tutup dengan kalimat ini. Hargai hadirat Tuhan. Ucap syukur senantiasa. Keturunan dan keluarga kita akan dikokohkan sama Tuhan. Dikokohkan sama Tuhan. Kita akan membuat diri kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Iman kita terstimulasi. Musuh kita dikalahkan. Keluarga dan keturunan kita dikokohkan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah belajar Tuhan, kenapa manusia jatuh dalam dosa. Kami begitu menghargai karya Tuhan yang besar di kayu salib. Engkau melewati fase-fase kematian karena dosa manusia. Itu sebabnya Tuhan kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Itu sebabnya ini komitmen kami hari ini Tuhan. Kami senantiasa akan isi pikiran dan hati kami dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Walaupun di depan kami gak enak dan gak suka kami lihatnya Tuhan. Walaupun kelihatannya gak baik, tapi semua yang Tuhan rancangkan selalu benar. Di dalam kebaikan belum tentu benar, di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Kami serahkan pikiran dan hati kami ke dalam perhentian-Mu ya Tuhan. Rest in you. Hari ini kami tukar semua kekhawatiran kami dengan damai yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan kami percaya setiap hari apapun yang terjadi, kami akan selalu katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan kami sedang memposisikan hidup kami untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Iman kami bertumbuh Tuhan. Musuh kami dihalau sama Tuhan. Ada perkenanan Tuhan, keturunan kami, keluarga kami dikokohkan sama Tuhan. Karena rumah kami, tempat usaha kami, dimanapun kami ada, kami isi dengan ucapan syukur. Disitulah hadirat Tuhan bersemayam di atasnya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam satu nama, nama yang indah. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.